ID. Metal Novel. Home War Sovereign Soaring the Heavens WSSTH Chapter 4331 Yun Family Patriarch. War Sovereign Soaring the Heavens Chapter 4331 Yun Family Patriarch. Pref Next Daftar isi. Settings. Duan Lingtian, seorang murid dari istana dalam 10.000 tahun studi Fa, berusia kurang dari 1.000 tahun, dengan budidaya dewa bawahan, memenangkan tempat pertama dalam daftar dewa bawahan domain chaos yang ditingkatkan dan yang pertama dalam daftar dewa bawahan, daftar keseluruhan. Berita ini, setelah daftar chaos domain yang ditingkatkan keluar, menyebar ke seluruh kuartet dan mengguncang kuartet. Siapapun yang tidak terlalu diblokir oleh berita pada dasarnya telah mendengar berita tersebut. Ketika berita ini datang, orang-orang yang mengenal Duan Lingtian terkejut, dan mereka yang tidak mengenal Duan Lingtian juga terkejut karena tidak bisa pulih dalam waktu yang lama. Tanpa diduga, dia benar-benar sampai pada titik ini. Saat ini, medan perang pesawat belum ditutup. Di dalam medan perang Xuanchan, seorang wanita cantik dan seorang wanita muda berdiri di sudut kamp militer, dan wajah kedua wanita itu penuh dengan keterkejutan saat ini. Kedua wanita ini bukan yang lain, tetapi ibu mertua Duan Lingtian, Linghu Renfeng, dan saudara ipar Linghu Hatsune. Di masa lalu, Linghu Renfeng membawa Linghu Hatsune untuk meninggalkan domain yang kacau, dan kemudian meninggalkan medan perang pesawat. Sampai, ketika saya mendengar bahwa Duan Lingtian menjadi sasaran di domain kacau yang ditingkatkan, dia membawa putrinya ke medan perang lagi karena khawatir, tunggu kabar. Versi Chaos Domain yang ditingkatkan, dia tidak berani membawa putrinya masuk. Karena itu, kami hanya bisa menunggu kabar di luar. Setelah beberapa dekade menunggu, dia akhirnya menunggu hasilnya. Menantu laki-lakinya, yang hanya dia temui sekali, mengalahkan semua dewa, Tianjiao, dan mengambil tempat pertama di domain chaos yang ditingkatkan. Sebuah baptisan di kolam dewa, ditambah dewa yang terkuat, dia akan menjadi lebih baik di masa depan. Meskipun Linghu Renfeng tidak memiliki kasih sayang untuk menantu laki-lakinya, tetapi tidak peduli seberapa besar dia adalah suami dari putrinya sendiri, mencintai rumah dan Wuxia, dan tentu saja berharap dia lebih baik. Terlebih lagi, meskipun dia tidak memiliki kasih sayang kepada menantu laki-laki ini, dia sangat menyukainya, karena dia tahu bahwa menantu laki-lakinya dapat membunuh dari pesawat tingkat yang lebih rendah ke medan perang pesawat, dan memiliki kekuatan hari ini dalam waktu yang singkat, semua karena dirinya sendiri. Promosi krisis yang dihadapi oleh putrinya. Tidak sulit untuk melihat dari sini, perasaan dan rasa tanggung jawab menantu terhadap putrinya. Ayo pergi. Mulai sekarang, kita akan bergantung padanya untuk menyelamatkan adikmu. Linghu Renfeng melirik putrinya di sebelahnya dan menghela napas, dengan pencapaian dan ketenarannya hari ini, tidak sulit baginya untuk menyelamatkan adikmu dari lubang api. Ayo kembali ke Tanah Suangang, kembali ke keluarga dan tunggu kabar. Linghu Renfeng tahu dalam hatinya bahwa selama menantu laki-lakinya dipertemukan kembali dengan putrinya, dia pasti akan membawa orang-orang kembali ke Tanah Suangang untuk menemuinya di keluarga Linghu. Putrinya tidak tahu pengalaman hidupnya, tapi menantu sudah tahu. Baik, Linghu Hatsune menjawab. Ketika pergi dengan Linghu Renfeng, ada sepasang mata musim gugur dengan rasa iri di kedalaman matanya. Dia tidak tahu apakah dia iri dengan kekuatan kakak iparnya saat ini atau iri pada saudara perempuannya, suami yang baik. Pada waktu yang hampir bersamaan, di medan perang pesawat lain, 3 bayangan menghilang dalam formasi teleportasi di kamp militer. Putri, Nona Xiaolan, jika Anda benar-benar seorang tuan muda, Anda dapat yakin sekarang bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Ketiga putri tersebut adalah Jingru, Baguyo dan Xiaolan. Bahkan Duan Lingtian saat ini tidak pernah menyangka bahwa di medan perang semua pesawat besar, ada begitu banyak orang tua yang mengkhawatirkan keselamatannya. Tanah para dewa. Setelah patriark keluarga Yun Tingfeng kembali ke keluarga Yun, ekspresinya tidak pernah terlihat bagus. Periode Lingtian itu, tidak hanya tidak mati, tetapi juga mengambil tempat pertama dalam daftar dewa yang lebih rendah dari domain chaos yang ditingkatkan, dan yang pertama dalam daftar keseluruhan. Dengan bakat dari pihak lain, dengan peluang besar, itu pasti akan tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat. Dan jika Duan Lingtian tumbuh dewasa, belum lagi itu adalah bencana bagi keluarga Yun, tetapi juga bencana bagi putranya Yun Qingyan. Masalah ini harus membuat khawatir para leluhur.
Yun Tingfeng sebenarnya tidak ingin membuat khawatir leluhur yang kuat di belakang keluarga Yun mereka karena urusan Duan Lingtian, karena begitu leluhur mengetahui seluk-beluk masalah ini, dia pasti akan memilih untuk menggunakan nyawa putranya untuk menenangkan kemarahan Duan Lingtian terhadap keluarga Yun. Di mata para leluhur, kehidupan dan kematian putranya Yun Qingyan tidaklah penting. Yang paling penting adalah fondasi Wanzai dari keluarga Yun. Setelah proyeksi klon leluhur muncul, dia tidak bisa menceritakan semuanya dengan jujur, jika tidak, dia tidak akan mau berurusan dengan Duan Lingtian. Segera, Yun Tingfeng memikirkan beberapa retorika. Dan kemudian, dia pergi ke kuil leluhur keluarga Yun, langsung di kuil leluhur, dengan tanda kepala keluarga Yun, membangkitkan proyeksi bayangan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka dari keluarga Yun. Proyeksi klon tidak dapat menunjukkan kekuatan apapun, tetapi dapat memberi makan kembali semua yang Anda lihat dan dengar kepada dewa. Leluhur, ketika hantu tua muncul, Yun Tingfeng berlutut di tanah untuk pertama kalinya. Dia yang biasanya tinggi di keluarga Yun, pada saat ini, adalah seperti orang percaya yang taat. Sosok lansia adalah seorang lelaki tua yang terlihat seperti karakter peri. Bagian bawah wajahnya terlihat untuk amal, tetapi sepasang alis yang tajam menghancurkan amal semacam ini. Meskipun tatapan lelaki tua itu tenang dan itu hanya proyeksi klon, ketika dia melihat Yun Tingfeng masih tidak berani menarik napas. Leluhur, Yun Tingfeng berkata dengan suara yang dalam, kali ini daftar Chaos Domain yang ditingkatkan, tetapi saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang leluhur lama. Baik, orang tua itu menjawab dengan lemah, aku sudah melihat daftarnya. Sepertinya tidak ada keluarga Yun di dalamnya. Bisakah seseorang membuat daftar dengan nama samaran? Sekarang, kamu membangunkan aku, berharap memberinya hadiah. Orang tua itu bertanya. Tidak, Yun Tingfeng tersenyum pahit, kali ini daftar Chaos Domain yang ditingkatkan, tidak ada dari kita di keluarga Yun yang ada di daftar. Lalu kenapa kamu membangunkan proyek siklonku? Nada suara lelaki tua itu, pada saat ini, menjadi jauh lebih dingin. Leluhur, ekspresi Yun Tingfeng menjadi serius dalam sekejap, kali ini, kamu seharusnya sudah mendengar tentang orang yang menempati peringkat pertama di domain chaos yang ditingkatkan, kan? Baik, orang tua itu dengan lemah menjawab, di bawah umur 1000 tahun, dan ketika kamu pertama kali memasuki alam para dewa, dikatakan bahwa kamu memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa-dewa menengah atas. Anak ini, tidak sulit baginya untuk tumbuh di masa depan dan menjadi yang terkuat. Petik 2. Bahkan jika dia adalah orang terkuat, dia telah mendengar tentang jenius dan penjahat bernama Duan Lingtian. Pertama kali saya mendengar nama pihak lain adalah pada pertemuan Seon terakhir. Pihak lain hampir membunuh Ning Yixuan, jenius keluarga Ning, tempat yang dikenai sanksi. Anda tahu, sebelum itu, Ning Yixuan adalah orang pertama di generasi muda yang diakui oleh alam dewa. Tapi kali ini, itu ditanam di tangan seorang pemuda yang berusia kurang dari 1000 tahun. Kemudian, domain chaos yang ditingkatkan dibuka, dan kinerja Duan Lingtian membuatnya semakin tertarik pada bintang yang sedang naik daun ini melawan para dewa. Dalam sejarah yang dia tahu tentang para dewa, dia belum pernah melihat pesona seperti itu. Meski tidak ada hubungannya dengan pihak lain, ia sangat optimis dengan pihak lain. Di masa depan, selama ia tidak mati di tengah jalan, ia akan menjadi yang terkuat. Nenek moyang tua, pada saat ini, Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun, melihat leluhurnya seperti ini, dan hatinya secara alami pahit dan tidak berdaya. Mendengar apa yang dikatakan leluhur keluarga Yun, menyebutkan nada suara Duan Lingtian, jelas bahwa dia sangat menghargai Duan Lingtian, dan sama sekali tidak bermaksud memusuhi Duan Lingtian. Ini bukan pertanda baik. Baik, pada saat ini, leluhur keluarga Yun, juga melihat keanehan Yun Tingfeng, ekspresinya tiba-tiba berubah, kamu sedang mencari saya dengan terburu-buru, bukan hanya untuk dia. Apa, kamu menyinggung dia? Nenek moyang keluarga Yun, orang yang kuat, tiba-tiba berubah warna saat ini. Jika sebelumnya, bahkan dia akan menganggapnya luar biasa. Lagi pula, lawannya bahkan bukan yang terkuat. Bahkan dewa atas dan dewa tengah bukanlah. Nenek moyang tua, Yun Tingfeng menarik napas dalam-dalam, dan kemudian mengeluarkan pernyataan yang telah dia persiapkan satu persatu, termasuk kebencian putranya Yun Qingyan dan Duan Lingtian, menekankan tekad Duan Lingtian terhadap keluarga Yun, dan bahkan mengatakan bahwa Duan Lingtian sudah berburu di luar. Membunuh banyak anggota keluarga Yun. Pada saat yang sama, dia sudah siap.
keluarga Yun yang berada di luar membiarkan mereka tinggal di luar selamanya. Adapun pembunuhnya, Duan Lingtian secara alami. Leluhur, mendengarkan nada suaramu sebelumnya, kamu dapat mendengar bahwa kamu mengaguminya. Tapi yang ingin aku katakan adalah bahwa dia adalah bahaya tersembunyi yang besar bagi keluarga Yun. 100 tahun yang lalu, lusinan keturunan langsung keluarga Yun telah jatuh ke tangannya. Ini masih sebelum dia memasuki domain kacau dari medan perang pesawat. Sekarang, dia berada di medan kacau di medan perang seperti bebek, dan dia juga memenangkan tempat pertama di medan kacau yang ditingkatkan. Saya khawatir tidak butuh waktu lama baginya untuk bangkit sepenuhnya. Berbicara tentang ini, Yun Tingfeng berkata dengan suara yang dalam, bagi keluarga Yun, ini bukan hal yang baik. Kali ini, aku mencari leluhur, terutama untuk memberitahumu tentang masalah ini. Meskipun dia hanya dewa yang lebih rendah, tapi dia adalah dewa yang lebih rendah yang bisa dibandingkan dengan banyak dewa atas. Aku tidak bisa mendukung orang seperti itu ketika dia besar nanti, begitu pula keluarga Yun. Saya khawatir hanya leluhur yang bisa mengendalikannya, kata Yun Tingfeng. Awalnya, dia berencana menggunakan keponakannya untuk memancing lawan agar muncul dan kemudian mencegatnya. Tapi sekarang, rencana itu tidak bisa mengikuti perubahan. Meskipun rencananya belum tentu tidak berguna, tetapi jika lawan mencerna hadiah dari domain chaos yang ditingkatkan kali ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, seluruh keluarga Yun, selain dirinya sendiri, saya khawatir tidak ada yang bisa memeriksa sisi lain. Pada saat itu, apakah pihak lain akan mengancamnya untuk berbohong padanya? Ketika saatnya tiba, dia akan menggunakan keponakannya untuk mengancam pihak lain, dan pihak lain dapat menggunakan semua orang di keluarga Yun kecuali dia untuk mengancamnya. He Yun Tingfeng, dapatkah melindungi semua keluarga Yun? Sayangnya, aku tidak membunuhnya saat itu, kalau tidak, itu tidak akan menjadi bencana seperti itu. Yun Tingfeng menghela nafas dalam hatinya, merasa menyesal, tetapi dia juga tahu bahwa penyesalan tidak ada gunanya. Dia tidak membuat kesalahan di masa lalu, dan hanya bisa mengatakan bahwa pihak lain terlalu waspada. Jika itu Yaner, setengahnya. Aku tidak perlu mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Yun Tingfeng merasa lelah saat memikirkan putranya dan membandingkannya dengannya. Apa? Setelah mendengarkan kata-kata Yun Tingfeng, nenek moyang keluarga Yun berubah warna lagi. Maksudmu, sekarang, periode Lingtian itu sudah menjadi musuh keluarga Yun kita? Iya, Yun Tingfeng mengangguk, dan pada saat yang sama berkata dengan getir, selain itu, dia adalah orang yang tidak memiliki ruang untuk bermanuver. Saat ini, jumlah keturunan langsung dari keluarga Yun yang jatuh ke tangannya telah dipecah menjadi 50. Di antara mereka, beberapa orang dari garis leluhur Anda termasuk. Yun Tingfeng sangat mengenal leluhurnya. Meskipun dia peduli dengan keluarga Yun, dia paling peduli dengan beberapa lusin orangnya. Hanya saja, di antara belasan orang itu, generasi ini tidak ada dengan bakat yang menakjubkan. Dia juga membunuh orang-orang di barisan saya. Benar saja, mata leluhur keluarga Yun menjadi tajam, dan wajahnya seperti pembunuh, sepasang alis tajamnya yang sudah tajam, pada saat ini, sepertinya telah berubah menjadi pedang. Iya, Yun Tingfeng menjawab dengan hormat, dan pada saat yang sama panggilan pengadilan yang dipersiapkan dengan baik dikirim, memerintahkan orang-orang yang telah diatur sejak lama untuk mengeksekusi beberapa orang yang berada di luar garis leluhur keluarga Yun. Beberapa orang itu telah jauh dari keluarga Yun untuk waktu yang lama, dan bola jiwa yang tinggal di keluarga Yun telah lama melewati tanggal kedaluarsa, jadi tidak perlu khawatir tentang orang-orang di garis mereka mengetahui bahwa mereka sekarang binasa. Adapun leluhur yang terkuat di depannya, itu hanya proyeksi bayangan. Yun Tingfeng tidak khawatir dia akan menemukan transmisinya sendiri. Bagus, bagus, sangat bagus. Nenek moyang keluarga Yun jelas sangat marah sekarang, lagi pula, tidak banyak orang di garis keturunannya yang tersisa di keluarga Yun. Jika kamu mati, kamu akan kehilangan satu leluhur. Yun Tingfeng tampak penuh hormat dan menatap penuh harap pada leluhur keluarga Yun di depannya. Tapi saya tidak tahu, apakah Anda punya cara untuk membunuh Lingtian di Buayan? Kali ini, dia mendapat nomor 1 dalam daftar keseluruhan. Bisakah kamu menghentikannya untuk mendapatkannya? Atau, secara pribadi mengambil tindakan, mencegatnya, dan mengambil semua keuntungannya? Ketika Yun Tingfeng membicarakannya nanti, matanya menjadi lebih berharap. Ketika suara itu turun,
dia berkata lagi, jika nenek moyang dapat mencegatnya dan merebut panennya, bahkan jika sebagiannya diberikan kepada keluarga Yun, generasi muda dari keluarga Yun pasti akan memiliki sekelompok orang yang bangkit. Petik 2. Yun Tingfeng saat ini sudah berpikir bahwa jika leluhur di depannya bersedia mencegat dan membunuh Duan Lingtian, merebut hasil panen Duan Lingtian, dan membagikannya kepada keluarga Yun, dia harus menumpuk kekuatan putranya Yun Qingyan. Adapun yang lainnya, itu tidak mungkin. Sekalipun Anda benar-benar ingin memberikannya, itu sebagian kecil secara simbolis. Kepala besar harus disediakan untuk putranya sendiri. Nenek moyang keluarga Yun, mendengus dingin. Dalam domain kacau dari versi medan perang yang ditingkatkan, berapa banyak orang terkuat yang ingin mengambil nyawanya tanpa sarana apapun. Apa menurutmu aku bisa membunuhnya di dalam? Jika saya menebak dengan benar, dia pasti telah dibawa pergi untuk menerima hadiah sebelum dia muncul di medan perang. Kolam mata air Shen Yun tidak akan memberikannya secara langsung. Dan kolam Shen Yun Kuan itu ada di tangan yang satu itu. Memikirkan salah satu tokoh terkemuka di orang yang paling kuat melawan para dewa, mata leluhur keluarga Yun penuh dengan kecemburuan. Yang itu bukanlah sesuatu yang dia mampu. Leluhur tua, yang itu, katamu, bukankah itu salah satu dari sedikit itu? Yun Tingfeng melihat ketakutan leluhurnya, dan ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah. Yang terkuat melawan para dewa, ada yang kuat dan yang lemah, tetapi ada beberapa dari mereka. Kekuatannya telah diperingkat di depan, dan bahkan tidak ada yang kuat lainnya yang bisa goyang. Jika kolam musim semi Shen Yun ada di tangan salah satu dari orang-orang itu, dan orang itu langsung memberi hadiah kepada Duan Lingtian, leluhur mereka dari keluarga Yun, saya khawatir mereka benar-benar tidak dapat ikut campur. Dia jelas tentang ini. Iya, nenek moyang keluarga Yun memandang sekilas Yun Tingfeng, jadi, kamu ingin aku mencegatnya dan mencegahnya mendapatkan hadiah. Itu tidak realistis. Sebagai tambahan, detik berikutnya, mata leluhur keluarga Yun menjadi tajam, saya tidak tahu tentang beberapa hal. Selama kebangkitan Lingtian, banyak Seon pergi untuk menanyakan tentang asal-usulnya, dan aku juga mengetahui asal-usulnya dari Seon lain. Istrinya adalah reinkarnasi dari gadis tua di keluarga Xia. Dan jika aku ingat dengan benar, saat itu, putramu ingin menikahi gadis itu. Dan kamu, saat itu, mengundangku ke pernikahannya. Hari ini, saya percaya semua yang Anda katakan untuk saat ini. Namun, jika Anda memberitahu saya, penyebab semua ini adalah karena putra Anda, maka dia akan mati. Berbicara tentang nanti, suara leluhur keluarga Yun penuh dengan hawa dingin yang dalam. Sebelum wajah Yun Tingfeng tiba-tiba berubah, sebelum dia sempat bereaksi, proyeksi avatar leluhur keluarga Yun telah menghilang tanpa jejak. Yun Tingfeng kembali ke akal sehatnya, wajahnya sama jeleknya dengan dia. Setelah beberapa saat, tatapannya berubah. Setelah sekian lama, wajahnya menjadi tenang, dan pada saat yang sama, dia menghela nafas dan berbalik dan berjalan keluar dari kuil leluhur Yunjia. Kemudian, dia pergi mencari putranya, Yun Qingyan. Ayah. Melihat ayahnya, emosi Yun Qingyan tidak begitu tinggi, karena dia juga tahu semua yang terjadi di medan perang pesawat. Duan Lingtian memenangkan hadiah pertama di Chaos Domain of the Upgraded Plane Battlefield. Menjadi iri semua orang di dewa. Jika dewa berikutnya adalah nomor 1 dalam daftar, dia bisa mendapatkan banyak dewa pencemburu. Pertama di peringkat keseluruhan, Anda bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk mandi di kolam para dewa dan menyerap para dewa sesuka hati, dan Anda juga bisa mendapatkan dewa yang kuat. Ketuhanan dari yang terkuat, apa artinya? Dia secara alami tahu. Itu adalah keberadaan yang mengandung kekuatan hukum tertentu. Selama Anda mendapatkannya, persepsi hukum itu akan ribuan mil. Apakah kamu tahu segalanya? Ketika Yun Tingfeng melihat ekspresi putranya, dia menebak bahwa dia mengetahuinya, dan tidak bisa menahan nafas untuk sementara waktu. Baik, Yun Qingyan mengangguk, tampak tertekan, tetapi tidak ada keputusasaan, apalagi histeria, sepertinya dia sudah pasrah. Setidaknya, sepertinya begitu. Yun Tingfeng berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, saya akan membuat beberapa pengaturan. Keluarga, Yun, dan tanah para dewa, kamu tidak bisa tinggal. Temukan pesawat sekuler di tingkat yang lebih rendah, di mana tidak ada yang bisa menemukannya, dan habiskan sisa hidupmu. Tempat itu, jangan beritahu siapapun, termasuk aku, kata Yun Tingfeng. Dan Yun Qingyan akhirnya mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata ayahnya, ayah,
kamu membiarkan aku melarikan diri. Awalnya, meskipun dia sedikit putus asa di dalam hatinya, dia juga merasa bahwa rencana ayahnya selanjutnya akan sangat sulit untuk berhasil. Tetapi dia juga berpikir bahwa meskipun ada kesulitan di masa depan, itu akan menjadi hal berikutnya. Tapi sekarang, ayahnya membiarkannya kabur. Periode Lingtian itu hanyalah dewa yang lebih rendah. Pada saat ini, Yun Qingyan hanya merasa panik di dadanya. Pada saat yang sama, dalam pikirannya, suara yang telah ditekan olehnya mulai mengucapkan kata-kata yang menyihir lagi. Ayah, apakah benar-benar tidak mungkin? Yun Qingyan masih sedikit tidak mau. He Yun Qingyan, tuan muda tertua dari keluarga Yun, tanah para dewa, adalah putra kebanggaan keluarga Yun. Bahkan jika Anda melihat berbagai alam dewa para dewa, identitasnya sangat menonjol, dan lebih dari 90% orang akan mengaguminya dan iri padanya. Tapi sekarang, dia adalah identitas seperti itu, tetapi dia harus jatuh ke alam kematian dan berlindung untuk bertahan hidup. Dan pemrakarsa dari semua ini hanyalah orang yang rendah hati yang telah keluar dari alam duniawi. Bagaimana ini membuatnya mau? Sekarang, setiap kali saya berpikir bahwa saya bisa membunuh lawan saat itu, tetapi karena sepupu saya Xia Ningsue memblokirnya, dia tidak membunuh lawan, dan bahkan kemudian dia bahkan meremehkan untuk membunuh lawan lagi. Dia menyesalinya untuk sementara waktu. Jika, setelah berurusan dengan sepupunya Xia Ningsue, dia mengirim seseorang untuk membunuh Duan Lingtian dan membunuh Duan Lingtian, tidak akan ada rangkaian hal seperti itu yang terjadi kemudian. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang yang dulunya seperti semut di matanya, yang bisa mati dihancurkan dengan satu jari, akan tumbuh hingga titik ini hari ini. Terakhir kali saya melihat lawan, dia hampir saja dibunuh oleh lawan, dan dia menyesal tidak mengincar lawan lagi. Kalau tidak, itu tidak akan hampir mati. Kemudian, dengan berita bahwa lawan berada di domain kacau dari medan perang di pesawat, dan bahkan versi upgrade dari domain kacau, dia semakin menyesalinya, dan menyesali isi perutnya. Namun, penyesalan tidak ada gunanya. Lawan sudah dewasa sekarang. Itu belum tentu tidak mungkin. Yun Tingfeng menghela nafas dan berkata, rencana itu, aku akan melanjutkan, tapi kamu tidak bisa tinggal lagi. Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal. Saya akan menemukan seseorang untuk menjadi pendukung Anda, dan jika Lingtian muncul pada saat itu, saya akan melakukan segala kemungkinan untuk membunuhnya. Jika dia mati, kamu akan kembali. Yun Tingfeng berkata, jika dia mati, berita itu pasti akan menyebar ke seluruh tanah para dewa, dan bahkan masa dewa. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tidak menerima berita itu. Selama Anda tetap berada di pesawat sekuler selama beberapa ratus tahun, setelah beberapa ratus tahun, Anda dapat pergi ke pesawat dewa publik untuk menanyakan berita kapan saja. Kata Yun Tingfeng. Namun, meskipun Yun Tingfeng berkata demikian, Yun Qingyan tidak terlalu mempercayainya. Dia tahu ayahnya. Jika Anda yakin, dia tidak akan diusir. Ini jelas tidak pasti. Ayah, aku tahu, besok, aku akan pergi. Kata Yun Qingyan. Saya tidak menunggu besok. Namun, Yun Tingfeng menggelengkan kepalanya, hari ini saja. Hari ini, kamu akan pergi. Tentu saja, sekarang kamu, tidak ada cara untuk naik ke level berikutnya. Selanjutnya, aku akan membawamu melewati medan perang pesawat untuk memasuki pesawat dewa yang lain. Kamu, tunggu medan perang pesawat untuk dekat, dan alam para dewa setelah saluran spasial dari bidang tingkat yang lebih rendah dibuka kembali. Anda akan langsung memasuki bidang tingkat yang lebih rendah, menemukan bidang sekuler yang tidak diketahui oleh siapapun, dan tinggal dalam pengasingan untuk sementara waktu. Petik 2. Tunggu beberapa ratus tahun kemudian, kamu akan kembali untuk mendengarkan berita. Yun Tingfeng, bahkan masa depan putranya telah dipikirkan untuknya. Dia tahu bahwa putranya hanya punya satu jalan keluar. Sejauh yang dikatakan leluhur keluarga Yun sebelumnya, saya khawatir tidak akan lama lagi mereka akan meminta kesalahan putranya, dan dia bahkan mungkin membunuh putranya. Di hadapan leluhur, kehidupan putranya serendah rumput. Namun, di matanya, nyawa putranya sangatlah penting. Dia, tidak mungkin putranya mati. Adapun apa yang dia katakan sebelumnya, rencananya berlanjut, dia sebenarnya hanya menghibur putranya, karena dia tahu bahwa meskipun rencananya benar-benar berlanjut, akan sulit berurusan dengan Duan Lingtian. Pertama-tama, kekuatan Duan Lingtian pasti akan melonjak setelah menerima hadiah pertama dari daftar umum domain Chaos yang ditingkatkan kali ini. Saat itu,
kekuatan Duan Lingtian mungkin tidak sebaik dirinya, namun bukan tidak mungkin bisa lepas dari bawah hidungnya. Selain itu adalah keluarga Xia. Sikap Xia Yu, kepala keluarga Xia, sangat jelas, di bawah paksaannya, dia bersedia membantunya menangani Duan Lingtian. Bisa sekarang, Duan Lingtian sangat bagus, dan dia juga memenangkan tempat pertama dalam daftar keseluruhan Chaos Domain yang ditingkatkan, dan dia telah mendapatkan sejumlah besar dewa. Jika Xia Yu tidak tahu, dia tidak akan mempercayainya. Mungkin, Xia Yu takut dengan ancamannya, dan masih akan mengungkapkan kesediaannya untuk berurusan dengan Duan Lingtian di depannya. Tapi, siapa yang bisa menjamin bahwa Xia Yu tidak akan memberitahu Duan Lingtian di belakang punggungnya? Karena itu, dalam pandangannya, rencananya pada dasarnya tidak mungkin berhasil. Ayah dan Yun Qingyan, setelah mendengar kata-kata ayahnya, jarang tidak memiliki terlalu banyak fluktuasi emosional, dan berkata kepada ayahnya dengan ekspresi dingin, biarkan aku pergi sendiri. Jika aku sendiri, aku akan memiliki kekuatan dewa lain. Tidak, apa artinya hidup? Petik 2. Yun Tingfeng mendengar kata-kata itu, pertama terkejut, kemudian menatap putranya beberapa kali lagi, dan akhirnya mengangguk, kamu tumbuh dan punya ide sendiri, dan ayahmu menghormati kamu. Saat ini, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan putranya. Tentu saja, dia akan tetap mengikutinya secara diam-diam, sampai dia melihat putranya memasuki medan perang pesawat, dia tidak akan lega. Ayah, pergi dan persiapkan sesuatu untukmu. Ambil dan pergi ke medan perang. Yun Tingfeng selesai berbicara, dan pergi, tetapi segera kembali. Dan pada saat yang sama dia juga menyerahkan sebuah cincin kepada putranya Yun Qingyan. Baru saja, dia menggunakan otoritas patriark keluarga Yun untuk mengambil banyak hal berguna untuk putranya dari rumah harta keluarga Yun. Tentu saja, masalah ini, setelah itu, patriark Yun pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu. Ayah, aku pergi. Setelah Yun Qingyan mendapatkan barang-barang itu, dia pergi. Dan setelah meninggalkan rumah Yun jauh-jauh, dia memasuki medan perang pesawat. Saat ini, Yun Tingfeng pergi tanpa khawatir dan kembali ke rumah Yun. Tak lama setelah Yun Tingfeng kembali ke rumah Yun, dia memasuki Yun Qingyan di medan perang pesawat, tetapi dia berada di kamp militer terdekat dan memilih untuk berteleportasi kembali ke Tanah Para Dewa. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali ke Tanah Para Dewa. Namun, kali ini, dia tidak berencana untuk kembali ke rumah Yun. Setelah diteleportasi, dia menemukan tempat terpencil di dekatnya dan menetap di hutan pegunungan yang tinggi, di kaki gunung yang tidak mencolok yang tidak tinggi maupun rendah. Di saat yang sama, di tangannya, ada juga manik berwarna merah darah seukuran kepalan tangan. Alasan mengapa itu dikatakan manik merah darah adalah karena ikatan darah di sekitarnya. Dan jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa manik ini tidak berwarna merah darah, tetapi tembus cahaya. Selain itu, di dalam manik ini, Anda dapat dengan jelas melihat sosok tergeletak di sana, tidak bergerak, seolah mati, tanpa ada gerakan atau suara. Ini adalah pemuda tampan dan jahat yang berbaring di sana dengan mata tertutup, tubuh atas juga ciri khas laki-laki, tetapi tubuh bagian bawah kehilangan sesuatu. Umumnya tidak berbeda dengan Kasim di istana bidang sekuler. Apakah ini masih laki-laki? Yun Qingyan menatap sosok manik di depannya, wajahnya penuh perjuangan. Benda ini di tangannya diperoleh 2 hari lalu. Jika bukan karena pengalaman pribadi, bahkan dia sendiri tidak akan percaya bahwa hal yang tidak masuk akal seperti itu akan terjadi. Dia, selama berkultivasi, bermimpi, di dalam mimpi itu, seseorang meminta mimpi itu untuk memberinya kekuatan yang kuat, tetapi dia harus membayar sejumlah harga. Serahkan tubuhmu, jiwa memasuki tubuh lain. Selain itu, selama proses ini, masih ada risiko dimangsa kembali oleh sisa jiwa yang tersisa di dalam tubuh. Dalam kasus terbaik, hal itu juga akan dipengaruhi oleh gangguan jiwa sisa, menjadi dirinya, bukan dirinya. Awalnya, dia pikir itu hanya mimpi yang tidak masuk akal. Tetapi ketika dia bangun, dia menemukan bahwa ada manik ekstra di depannya, dan suara yang dia dengar dalam mimpi terus terdengar dari bambu, mengatakan bahwa dia akan memberinya kekuatan dan membiarkan dia meletakkan manik-manik sebagai secepat mungkin. Pecahkan dan lepaskan suara sang master. Tentu saja, dia tidak melakukan itu. Karena, sekali dia melakukan itu, dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Bahkan, bukan lagi laki-laki.
Ini tidak bisa diterima olehnya. Tetapi hari ini, dia tahu bahwa jika dia ingin menjadi kuat, hanya ada satu cara untuk pergi. Jika tidak, seperti yang dikatakan ayahnya, setelah jalur spasial antara alam bawah dan alam dewa dibuka, temukan pesawat sekuler yang tidak diketahui siapapun untuk bertahan hidup dalam penyamaran. Setelah menunggu sampai bertahun-tahun kemudian, dia tidak tahan bencana 1000 tahun, dan mati. Dan dia tidak suka itu. Aku ingin membunuh periode Ling Tian itu. Bahkan jika aku tidak bisa bersama sepupuku lagi, periode Ling Tian itu bahkan tidak ingin mendapatkan seorang sepupu. Jika Anda tidak mendapatkannya, saya akan menghancurkannya. Pada saat ini, mata Yun Qingyan dipenuhi dengan kegilaan. Detik berikutnya, dia mengangkat tangannya, dan kesadaran ilahi bergabung menjadi manik di tangannya. Pada saat yang sama, dia menamparkan manik itu dengan telapak tangan. Kekuatan yang mengamuk jatuh ke manik itu dalam sekejap. Bentak, manik-maniknya pecah. Diikuti dengan seksama, kekuatan menakutkan yang tampaknya tak terkekang, tersapu dari manik-manik, dan pemuda tampan dan aneh yang telah tidur tanpa untaian di tubuhnya tiba-tiba membuka sepasang mata. Tidak ada emosi di mata, dan bahkan sedikit kosong secara mekanis. Mulai hari ini, kamu akan menjadi tubuh baruku. Apapun hasilnya, aku akan mengenali Yun Qingyan. Tubuh Yun Qingyan hancur oleh kekuatan yang meledak dari manik-manik, dan segera berubah menjadi bubuk, tidak ada lagi di ruang ini. Namun, jiwanya meninggalkan raga terlebih dahulu, dan mengikuti indera ketuhanan, ke dalam tubuh pemuda tampan dan aneh yang masih terbaring di sana. Langsung menempati lautan kesadaran lawan. Detik berikutnya, pemuda tampan dan aneh itu berdiri, menggerakkan tangannya secara mekanis, dan kemudian menatap tubuhnya, dengan senyum aneh di wajahnya. Pikiranku masih terjaga, tidak bisa mendengar suara pria dan wanita, tapi nadanya jelas Yun Qingyan. Hanya saja, di saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, di lautan kesadaran yang ditempati oleh Yun Qingyan, jiwanya tiba-tiba dipukul oleh selusin jiwa yang tersisa, melukai jiwanya, dan bahkan mengikuti luka itu, menyebar ke seluruh penjuru. Akhirnya, benar-benar berbaur dengan jiwanya. Jie, aku dihidupkan kembali. Tidak, ingatanku jauh berbeda dari sebelumnya. Saya Bai Feng dan Yun Qingyan. Mulai sekarang, aku akan dipanggil Yun Feng. Salah. Tiba-tiba, pemuda tampan dan jahat ini menggelengkan kepalanya lagi. Aku punya sesepuh di keluarga Yun, juga bernama Yun Feng. Aku tidak dipanggil Yun Feng. Mulai sekarang, aku akan dipanggil Yun Xin Feng. Saat kata-kata ini jatuh, pemuda tampan dan berwajah jahat itu mengangguk puas. Kemudian, dia melihat tubuh yang tidak ditutupi dengan untaian, dan pada sebuah pikiran, kekuatan ilahi merasukinya, berubah menjadi jubah, menutupi seluruh tubuh. Tapi itu jubah merah besar yang membuatnya tampak lebih jahat. Sekarang, pemuda yang menyebut dirinya, Yun Xin Feng, ini memiliki nada lembut dengan kata-katanya yang centil, dan dia tidak bisa mendengar suara pria sama sekali. Lebih seperti suara wanita yang feminin. Ini benar-benar aneh. Sekarang, saya tidak memiliki delusi apapun tentang sepupu saya. Bahkan jika dia bersedia menikah dengan saya sekarang, saya tidak tertarik. Apakah ini gejala sisa yang disebabkan oleh integrasi saya ke dalam tubuh baru? Namun, sepertinya saya tidak muak dengan gejala sisa ini. Tapi, tiba-tiba ada sesuatu yang terpikirkan, mata pemuda feminim ini tiba-tiba berubah menjadi tatapan galak, bahkan jika saya tidak lagi tertarik dengan sepupu saya. Ling Tian itu, tidak ingin bersama sepupu saya. Petik 2. Dengus dingin feminin terdengar, tanpa disadari membawa kekuatan dalam tubuh, dan gelombang kejut yang mengerikan berkecamuk dalam sekejap, dan area pegunungan yang tinggi dibom menjadi tanah datar. Tanahnya rusak, debu terbang kemana-mana, gunung dan sungai terbalik. Detik berikutnya, ketika semuanya tenang, pria feminin melihat semua ini di depannya, dengan ekspresi ngeri dan tak terbayangkan, apakah ini kekuatanku? Bahkan jika ayah saya secara pribadi mengambil tindakan penuh terhadap lingkungan sekitar, itu bukan yang paling kuat, bukan? Dan aku hanya memiliki kekuatan penghancur hanya dengan guncangan di sekujur tubuhku. Salah. Tiba-tiba, lelaki feminim itu sepertinya menyadari sesuatu, dia membalikkan tangan kanannya dan melihat ke telapak tangan. Di telapak tangan, gumpalan kekuatan dari tubuhnya menyapu. Ini adalah, melihat kekuatan yang aneh dan familiar ini, pupil pria itu menyusut sedikit,
Ini, kekuatan terkuat. Kekuatan ilahi terkuat, kekuatan yang terkuat, dapat digunakan di tempat lain, termasuk medan perang di pesawat, kecuali di domain medan perang yang kacau balau. Tentu saja, itu hanya berguna untuk keberadaan di bawah Seon. Dia masih tuan muda keluarga Yun, dan ketika Yun Qingyan ada di tangannya, dia tidak kekurangan kekuatan tertinggi seperti itu. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa suatu hari, dia akan memiliki pengalaman seperti itu. Menjadi yang terkuat adalah impian yang ada di atas semua dewa di dalam dewa. Tidak terkecuali dia, tapi dia tahu bahwa dia ingin menjadi yang terkuat. Yang terkuat adalah yang paling berbakat. Meski bakatnya bagus, itu masih jauh lebih buruk. Dia tidak pernah menyangka suatu saat dia bisa menjadi Seon, meski cara menjadi Seon membayar banyak uang, dia merasa sangat berharga saat ini. Sebelumnya, saya tidak pernah menyesalinya. Sekarang, saya pikir itu sepadan. Bahkan jika dia merasa bahwa keinginannya sendiri sekarang tampaknya dipengaruhi oleh sinar keinginan yang lain, ingatan yang terfragmentasi dan rumit itu masih mengikis ingatannya, dan dia tidak punya cara untuk berhenti. Namun, dia sama sekali tidak panik. Tiba-tiba, mendapatkan kekuatan yang begitu kuat dan perlu membayar sesuatu adalah hal yang wajar. Ini semacam transaksi. Dia meninggalkan tubuhnya, menggunakan jiwanya untuk membangunkan tubuh yang telah disegel selama bertahun-tahun. Di dalam tubuh lawan, jiwa tidak lagi lengkap dan tidak lengkap, akan tetapi intrusi jiwanya akan tetap terkikis, bahkan menjadi manusia dan hantu. Dia sudah tahu semua ini sejak lama. Tapi lalu kenapa? Yang dia butuhkan adalah kekuatan yang kuat, kekuatan yang bisa membunuh Ling Tian. Lancar pertumbuhan Duan Ling Tian sudah lama membuatnya cemburu hingga sedikit gila, apalagi nantinya karena ancaman Duan Ling Tian, ayahnya malah memintanya untuk mencari pesawat sekuler untuk menyembunyikan namanya, hingga datangnya kesengsaraan 1000 tahun ia tidak bisa menolak. Ini sama dengan memintanya mencari tempat untuk mati. Ini, dia tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu, dia memilih untuk menerima kesepakatan dari iblis. Sisa jiwamu, tidak ingin sepenuhnya mengikis ingatan dalam jiwaku. Ling Tian itu, aku akan membunuh. Aku tidak akan pernah membiarkan dia bersama sepupuku Xia Ningsui. Juga, ayahku tidak ada yang bisa menyentuh ayahku, bahkan lelaki tua dari keluarga Yun. Meskipun, Yun Tingfeng tidak memberitahu Yun Qingyan tentang banyak hal. Namun, Yun Qingyan bukanlah orang bodoh. Karena ayahnya memintanya untuk meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pesawat sekuler untuk menunggu kematian, itu berarti dia pasti orang terkuat dari keluarga Yun mereka, dan dia tidak punya pilihan selain membuat pilihan seperti itu setelah itu. Jika orang terkuat dari keluarga Yun bersedia melindunginya, ayahnya tidak akan melakukannya. Jelas, leluhur terkuat dari keluarga Yun telah meninggalkannya. Dengan kata lain, pihak lain bahkan tidak tahu bahwa keluarga Yun telah menyinggung Duan Ling Tian karena dia telah menyinggung Duan Ling Tian, dan ayahnya khawatir pihak lain akan mengincarnya setelah mengetahui segalanya. Jadi dia menyuruhnya pergi. Berpikir seperti ini, semuanya bisa dijelaskan. Ketidakberdayaan ayahnya ketika bersiap untuk mengirimnya pergi, dia dapat dengan jelas merasakan. Ayahku, jangan coba membuatku lupa. Yun Qingyan tahu betul bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk mempertahankan sebagian besar ingatannya, jadi dia hanya bisa menyimpan beberapa ingatan secara selektif. 3 orang, dia juga mengingat segalanya tentang mereka dengan kuat, dan dia tidak ingin melupakan karena dampak dari jiwa yang tersisa. Apa? Beberapa saat kemudian, banyak orang yang melihat ada gerakan di sini. Sebelum tiba, pemuda feminin itu tiba-tiba memeluk kepalanya dengan tangan dan mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Kemudian, kekuatan mengerikan menyebar darinya dan menyebar ke segala arah. Ledakan, gemuruh, titik-titik-titik, bumi, yang baru saja berubah menjadi reruntuhan dan terdiam, berguncang lagi, dan bahkan kali ini, kekuatan mendadak yang mendatangkan malapetaka dalam skala besar menjadi semakin luas. Banyak desa dan kota yang terkena dampak langsung. Kematian yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang mengerikan. Astaga, siapa yang melawannya? Kekuatan ini, mengerikan. Bukan, titik-titik-titik. Pada saat ini, menyadari gerakan, sekelompok dewa dan pembangkit tenaga listrik bergegas ke sini, termasuk beberapa dewa tingkat tinggi. Semuanya berubah warna, dan pada saat yang sama, mereka berhenti dan tidak berani bergerak mendekat. Di tengah ledakan kekuatan, pemuda feminin juga memulihkan ketenangannya, tetapi matanya menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya.
Jie, aku tidak menyangka akan terlahir kembali seperti ini. Yun Qingyan, mulai sekarang, kau dan aku akan menjadi satu. Mulai hari ini, saya Yun Xinfeng. Ini adalah alam dewa di sini. Saat itu, orang yang menyegelku adalah orang yang kuat di alam dewa. Mungkinkah dia telah jatuh? Jika tidak, apakah aku akan menyegel manik Ziku dan meninggalkannya? Kamu harus pergi secepat mungkin. Gerakannya sangat keras barusan, mungkin itu sudah membuat waspada pengontrol ruang ini. Memikirkan hal ini, pemuda feminin itu mengangkat tangannya, dan kekuatan yang mengerikan menyapu, benar-benar merobek ruang itu, dan kemudian bersiap untuk pergi. Salah, masih ada yang harus dilakukan. Pergi ke rumah Xia. Tiba-tiba, pemuda feminin itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan sosoknya bergetar, dia menghilang di tempatnya, dan terbang menjauh. Pada waktu yang sama, di sebuah pulau di langit dengan kekosongan tak berujung, di depan sebuah rumah kayu, seorang lelaki tua dengan angin perih dan tulang sedang bermain catur dengan seorang pria parubaya. Tiba-tiba, parubaya itu mengerutkan kening. Bagaimana? Orang tua itu mengerutkan kening ketika dia melihat pria parubaya, dan tampak bingung. Tidak apa, parubaya menggelengkan kepalanya, seharusnya aku merasa salah, mungkin versi upgrade dari Chaos Domain ditutup, membuat medan perang pesawat bergolak, mempengaruhi warisan ketuhanku, sehingga ada beberapa gerakan abnormal. Kami terus bermain catur, kata parubaya. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dunia kecil di tubuhmu telah berubah menjadi alam dewa, membentuk susunan besar dengan 17 alam dewa lainnya, melindungi keselamatan para dewa. Bertahun-tahun ini, manfaat yang Anda terima tidak kurang. Petik 2. Sekarang, biarkan kau mengambil relik para dewa kembali ke tubuhmu dan bergabung dengan dirimu. Apa menurutmu kekuatan tempurmu bisa mencapai level segelintir itu? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Itu. Pria parubaya itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menggelengkan kepalanya, itu terlalu misterius. Aku bahkan tidak tahu yang lebih umum. Aku tidak tahu apakah naga itu melihat yang lain tetapi tidak melihatnya. Aku tidak melihat akhirnya, kedalamannya. Petik 2. Jika saya tidak menggunakan tanah para dewa, saya khawatir saya tidak dapat mengambil satu gerakan pun di tangannya. Jika kamu menggunakan tanah para dewa, kamu mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi jika kamu ingin mengalahkannya, harapannya sama tipisnya. Lebih jauh lagi, tanah peninggalan para dewa tidak bisa dipindahkan, pergerakan yang lama pasti akan melemahkan penghalang pelindung eksternal para dewa, dan orang-orang di luar alam akan menemukan peluang dan dapat menyusup kapan saja. Petik 2, kata parubaya, itu benar, orang tua itu menghela nafas, tanggung jawab yang kamu tanggung terlalu besar, di tanah para dewa. Jika kamu bisa diam, lebih baik tidak bergerak. Di antara dua percakapan itu, tidak sulit untuk mendengar bahwa setengah baya dari keduanya adalah penguasa tanah para dewa, pria kuat yang berdiri di puncak para dewa. Tanah para dewa, keluarga Xia, ledakan. Dengan suara keras, formasi penjaga keluarga Xia yang sangat kuat bergetar pada awalnya, lalu pecah, dan kemudian hancur berkeping-keping. Pada saat berikutnya, seluruh rumah keluarga Xia dipengaruhi oleh kekuatan yang kuat dan berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Jika bukan karena tangan belakang, di belakang formasi wali, orang-orang di rumah keluarga Xia dikirim keluar dari rumah keluarga Xia dalam waktu yang berbeda. Akan sulit bagi siapapun untuk bertahan di seluruh rumah keluarga Xia. Siapa yang berani menyerang keluarga Xiaku? Raungan keras bergema di seluruh dunia. Segera, wajah besar muncul di atas rumah keluarga Xia, menatap dengan marah ke kehampaan tidak jauh, dan di kedalaman tatapannya, ada sedikit kecemburuan. Hah, Anda adalah proyeksi dewa, apakah Anda masih ingin menghentikan saya? Suara centil datang, bergema di dunia, dan masuk ke telinga semua keluarga Xia di dekatnya, membuat semua orang di keluarga Xia berpikir bahwa itu adalah wanita yang kuat. Selanjutnya, karena lawan dapat langsung menerobos formasi penjaga keluarga Xia mereka, jelas tidak mungkin menjadi dewa tingkat tinggi. Pasti yang kuat. Selain itu, mendengarkan apa yang pihak lain katakan sekarang, 10 teratas adalah dewa orang terkuat. Kapan keluarga Xia kita menyinggung pria kuat wanita? Bagaimana situasinya? Mungkinkah itu karena wanita tertua? Dikatakan bahwa dalam kehidupan ini, wanita tertua dan Duan Lingtian yang baru-baru ini terkenal adalah suami dan istri, tetapi mereka kemudian dipisahkan oleh tuan muda dari keluarga Yun.
Itu bukankah yang terkuat ingin menculik wanita itu, lalu menukar Shen Yunquan dengan Duan Lingtian? Petik 2. Bisa jadi. Banyak anggota keluarga Xia yang tahu Duan Lingtian berhubungan dengan Xia Ningsue tertua di keluarga Xia, semua bereaksi pada saat ini dan tanpa sadar membuat tebakan seperti itu. Hanya saja, di saat berikutnya, ketika sesosok muncul di kejauhan dan muncul di depan mata mereka, itu mengejutkan mereka lagi. Laki-laki, orang-orang di keluarga Xia mengira itu adalah orang terkuat wanita, tetapi tanpa diduga, itu adalah pria yang muncul dengan suara itu. Pria berjubah merah besar itu tampan dan jahat, bahkan saat ini, wajahnya membuat keluarga Xia sedikit akrab, seolah-olah dia telah melihatnya di suatu tempat. Pernahkah Anda memperhatikan, penampilan orang ini agak mirip Tuan Muda Qingyan dari keluarga Yun? Benar-benar. Banyak anggota keluarga Xia tiba-tiba menemukan bahwa pria berpakaian merah yang muncul di hadapan mereka adalah 7 atau ke-8 mirip dengan Yun Qingyan, Tuan Muda dari keluarga Yun yang telah mereka lihat berkali-kali. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kabarnya? Di bawah dunia, apakah ada orang seperti ini? Awalnya, pria feminin berbaju merah tidak setengah mirip dengan Yun Qingyan, tetapi setelah jiwa Yun Qingyan diintegrasikan ke dalamnya, Yun Qingyan mencoba yang terbaik untuk mengubah penampilannya sebelum sisa jiwa dari pihak lain benar-benar terintegrasi untuk mempertahankannya, rasa keberadaan. Dan pihak lain, jelas tidak peduli tentang ini, biarkan dia pindah. Namun, meski telah dilakukan beberapa perubahan, namun perubahan tersebut terbatas, sehingga hanya bisa dikatakan mirip dengan Yun Qingyan. Mungkinkah, leluhur terkuat dari keluarga Yun? Beberapa orang menebak seperti ini. Tidak mungkin. Saat berikutnya, dia membantah, nenek moyang terkuat dari keluarga Yun, tidak mungkin menargetkan keluarga Xia kita dengan cara ini, dan tidak mungkin keluarga Xia kita menyinggung perasaannya. Selain itu, kudengar nenek moyang terkuat dari keluarga Yun biasanya menunjukkan orang sebagai orang tua, padahal sebenarnya tidak demikian. Saya juga mendengar bahwa nenek moyang terkuat dari keluarga Yun adalah orang yang tradisional dan tenang, dan tidak mungkin untuk tampil dalam citra yang tidak biasa. Jika bukan dari keluarga Yun, siapa? Itu, tidak tahu. Sementara semua orang di keluarga Xia masih terkejut, pemuda feminin dengan pakaian merah di atas kehampaan telah berbicara lagi, ternyata kekuatan ini. Jangan katakan kamu hanya proyeksi dewa, bahkan jika dewa kamu datang secara langsung, Yun Xinfeng ku mungkin tidak dapat mengalahkanmu. Sangat mudah untuk membunuh semut ini di keluarga Xia kamu. Yun Xinfeng, pemuda feminin itu membuka mulutnya dan menyebut namanya, tetapi ketika dia mendengar namanya, semua keluarga Xia yang hadir bingung. Sebagai wajah raksasa dari leluhur kuat keluarga Xia, ini pertama kalinya saya mendengar nama ini, Yun Xinfeng. Saya belum pernah mendengar tentang Anda. Yang kuat melawan para dewa, saya juga belum pernah mendengar nama Anda. Karakter, siapa kamu? Siapa saya? Pemuda feminin Jie tersenyum, lalu memandang sosok parubaya di balik wajah besar itu, dan tersenyum, Paman, kalau tidak, kamu akan memberitahu orang ini, siapa aku. Paman, pada saat ini, orang parubaya yang dilihat oleh pemuda feminin bukanlah orang lain, tetapi pemilik kontemporer keluarga Xia, Xia Yu. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah Xia Yu, saya pikir pemuda feminin di depannya agak akrab, sedikit seperti keponakannya Yun Qingyan, tetapi dia tidak berani berpikir bahwa pihak lain adalah Yun Qingyan. Karena, meskipun kelihatannya, itu jauh lebih buruk. Ketika pihak lain mengucapkan namanya, Yun Xinfeng, dia tanpa sadar berpikir, apakah ada hubungan antara pihak lain dan keluarga Yun, atau leluhur dari garis keturunan Yun Qingyan. Keluarga Yun, ada juga leluhur yang terkuat, dan itu adalah leluhur Yun Qingyan dan Yun Tingfeng. Kali ini pihak lain datang ke sini untuk memberi kesempatan pada Yun Qingyan. Pada saat ini, ketika pihak lain memanggil, Paman, semua hubungannya hancur, dan semua tebakannya salah. Kamu, Qingyan. Mata Xia Yu membelalak dan menatap pemuda feminim di depannya dengan luar biasa, meski lawannya sekarang mirip dengan keponakannya Yun Qingyan, dia tidak berani mengasosiasikannya dengan Yun Qingyan. Lelucon apa? Belum lagi tampilannya yang tidak sepenuhnya mirip. Adalah suaranya, yang juga sangat berbeda. Ada juga temperamen, tetapi juga sangat berbeda. Pemuda feminin di depannya merasa seperti wanita berkulit pria. Tapi sekarang, pihak lain benar-benar memanggilnya pamannya. Jika bukan karena Yun Qingyan, dia bahkan tidak bisa memikirkan siapa pihak lain itu. Ini aku,
Paman yang baik. Pemuda feminin itu menyeringai cerah, dan bahkan memberikan perasaan flamboyan. Paman, saya datang ke sini untuk menjemput sepupu saya. Aku tahu, kamu tidak terlalu menyukaiku. Aku membawa sepupuku pergi kali ini, dan aku tidak bermaksud memaksanya untuk tinggal bersamaku. Sekarang aku tidak lagi tertarik padanya atau wanita di dunia. Aku membawanya pergi, hanya karena aku tidak ingin membuat Lingtian lebih murah. Paman yakinlah, setelah aku membawa sepupuku keluar dari alam dewa, aku akan menemukan pria yang lebih baik untuknya di alam lain di luar alam. Petik 2. Setidaknya, lebih baik dariku sebelumnya. Pemuda feminin tersenyum cerah, tetapi senyumnya jatuh ke telinga Xiaoyu, tetapi Xiaoyu, patriark keluarga Xia, yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup. King Yan, kamu, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Pada saat ini, Xiaoyu benar-benar terpana, mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Itu jelas nada Yun King Yan, yang sangat mirip, tetapi tidak terlalu mirip, mungkin suaranya berbeda dan tidak ada emosi. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada keponakannya. Memiliki kekuatan yang sebanding dengan yang terkuat, tapi sepertinya punya tubuh baru. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa keponakannya pasti telah membayar banyak untuk ini. Di bawah matahari, tidak ada makan siang gratis. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus membayar. Namun, saat Xiaoyu bertanya, pemuda feminin itu tiba-tiba berubah warna dan mendengus dingin. Paman saya yang baik, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan sepupu Anda secepatnya. Jika aku tidak menyerahkan sepupuku, aku akan membantai seluruh keluarga-keluarga Xia hari ini. Setelah berbicara tentang pemuda feminin, ekspresi tajam melintas di matanya, dan aura tajam di tubuhnya mulai menghilang. Keluarga Xia di sekitarnya juga mengubah warna mereka saat ini. Awalnya, ketika mereka mendengar bahwa pihak lain adalah Yun King Yan, tuan muda keluarga Yun, meskipun mereka tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba menjadi seperti ini, mereka benar-benar lega dan merasa pihak lain tidak akan melakukannya, membunuh mereka semua. Sekarang, sepatah kata dari pihak lain membuat mereka merasa menggigil dari lubuk hati mereka. Basmi keluarga Xia. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Xiaoyu, kepala keluarga Xia. Pada saat ini, ketika Xiaoyu mendengar kata-kata Yun King Yan, wajahnya sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka keponakan ini akan begitu panik. Hanya saja, biarkan dia menyerahkan putrinya seperti ini, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lancang. Pada saat ini, wajah besar itu, yang merupakan proyeksi dewa leluhur keluarga Xia, berkata dengan nada dingin, "Junior, kamu terlalu sombong." Keluarga Xia, bukan kamu. Wajah besar itu tidak selesai berbicara, tetapi dihancurkan oleh telapak tangan pemuda feminin itu, berkeping-keping. Proyeksi dewa yang terkuat, meskipun tidak sekuat dewa, ia masih memiliki kekuatan yang sangat kuat, tidak lebih lemah dari dewa teratas. Tapi sekarang, di hadapan kaum muda feminin, itu rentan. Paman, aku tidak punya banyak waktu untuk menunda bersamamu di sini. Pemuda feminin menatap Xiaoyu, dengan senyum jahat di sudut mulutnya, beri kau 10 napas waktu untuk mempertimbangkan. Setelah 10 napas, jika aku tidak bisa menambahkan sepupuku, semua keluarga Xia hadir akan menjadi pemakaman untukmu. Petik 2. Tidak ada gejolak emosi di mata kaum muda feminin. Ini juga benar, Xiaoyu tidak meragukan kata-katanya. Untuk sementara waktu, wajah Xiaoyu juga sangat jelek. Dia melihatnya. Yun King Yan, ini serius. Yun Tingfeng. Pada saat kritis, Xiaoyu memikirkan ayah Yun King Yan, Yun Tingfeng, dan buru-buru mengirimkan pesan dengan maksud mengirimkannya ke Yun Tingfeng. Namun, dia meremehkan Yun King Yan saat ini, atau Yun Xinfeng, dan Yun Xinfeng menghancurkan pesan Xiaoyu dengan satu pukulan. Tidak mungkin orang biasa memblokir transmisi Xiaoyu, tetapi Yun Xinfeng, yang sekarang memiliki kekuatan terkuat, bisa. Masih ada 9 napas tersisa. Kata Yun Xinfeng acuh tak acuh. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Sekarang, dewa leluhur terkuat dari keluarga Xia pasti bergegas ke sini dengan penuh semangat, dan bahkan mungkin telah memanggil teman dan teman. Dan begitu pihak lain merasa bahwa perang dengannya akan pecah, itu pasti akan membuat khawatir pemilik tanah para dewa, salah satu yang tertinggi dan terkuat di para dewa. Kekuatan lawan di tanah para dewa, baginya sekarang, bisa dikatakan tak terkalahkan. Sebelumnya,
Itu karena dia bisa memastikan bahwa pihak lain tidak berada di tanah para dewa untuk saat ini, jadi dia tidak terburu-buru pergi dan datang ke keluarga Xia. Yun Qingyan, wajah Xia Yu sekarang sangat jelek, dan ada sedikit kesulitan di matanya. Keluarga Xia yang hadir semuanya menunjukkan keputusasaan. Meskipun banyak orang berharap Patriark dapat menyerahkan wanita tertua itu sendirian, dengan imbalan nyawa sekelompok mereka, tapi tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani berbicara, dan tidak ada yang mengira mereka memenuhi syarat untuk berbicara.